menjaga rahasia. Allah Ta'ala berfirman, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan. Surat Al-Isra ayat 34. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah dalam hal kedudukannya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dan istrinya itu pun menyetubuhinya, kemudian menyiar-nyiarkan rahasia istrinya itu, misalnya mengatakan pada orang lain perihal cara bersetubuhnya atau apa-apa yang dilakukan sebelum itu dan lain-lain. Hal ini termasuk dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahasanya Umar radhiyallahu anhu pada suatu ketika putrinya itu menjadi janda, yakni Hafsah. Umar berkata, saya bertemu Utsman bin Affan, kemudian saya menawarkan padanya akan Hafsah. Lalu saya berkata, jikalau Anda suka, akan saya kawinkan Anda dengan Hafsah binti Umar. Utsman menjawab, akan saya pikirkan dulu persoalanku ini, yakni suka atau tidaknya dalam mengawini Hafsah. Saya berdiam diri beberapa malam, maksudnya menantikan sampai beberapa hari. Kemudian ia menemui saya lalu berkata, kini telah jelas dalam pendirian saya bahwa saya tidak akan kawin pada hari ini. Selanjutnya saya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu saya berkata, jikalau Anda suka, saya akan mengawinkan Anda dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu diam saja, dan seterusnya ia tidak kembali padaku sama sekali, yakni tidak memberikan jawaban apa-apa perihal ya atau tidaknya. Oleh sebab tidak menerima jawaban itu, maka saya lebih sangat marahnya lagi kepada Abu Bakar daripada terhadap Utsman. Selanjutnya saya berdiam diri beberapa malam, kemudian dipinang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mengawinkan Hafsah itu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar menemui saya, kemudian ia pun berkata, barangkali Anda marah kepada saya ketika Anda menawarkan Hafsah pada saya dan saya tidak memberikan jawaban apapun pada Anda. Saya berkata, ya. Abu Bakar lalu berkata lagi, sebenarnya saya tidak ada yang menghalangi untuk kembali memberikan jawaban kepada Anda itu perihal apa yang Anda tawarkan pada saya. Hanya saja karena saya telah mengerti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut-nyebut Hafsah. Maksudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada keinginan akan mengawininya. Maka oleh sebab itu saya tidak akan menyiar-nyiarkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Andai kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya, yakni tidak ada keinginan mengawininya, niscayalah saya menerimanya, yakni akan mengawininya. Riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kita semua para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghadaplah putrinya, yakni Fatimah radhiyallahu anha, dengan berjalan, dan jalannya itu sama persis dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pun menyambutnya dengan baik dan bersabda, marhaban ya putriku. Fatimah disuruhnya duduk di sebelah kanannya, atau menurut riwayat lain di sebelah kirinya. Seterusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkannya. Lalu Fatimah menangis dengan tangisnya yang keras sekali. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kegelisahan putrinya, lalu dibisikkannya sekali lagi. Lalu Fatimah tertawa. Saya, Aisyah, berkata kepada Fatimah, engkau telah diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekalian istri-istrinya dengan dibisiki. Kemudian engkau menangis. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari tempatnya, lalu saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padamu itu? Fatimah menjawab,
saya tidak akan menyiarkan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah SAW wafat, saya berkata kepada Fatimah, saya sengaja hendak bertanya kepadamu dengan cara yang sebenarnya, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fatimah kemudian menjawab, kalau sekarang, baiklah, saya memberitahukan hal itu. Adapun yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertama kalinya, yaitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada saya bahwasanya Jibril dahulunya memberikan kepadanya wahyu dari Al-Quran itu dalam setahun sekali, sedangkan sekarang dalam setahun diberikan 2 kali. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak mengetahui tentang datangnya ajalku itu, melainkan tentu sudah dekat. Maka dari itu, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang mendahului ialah saya mendahulunya. Karena itu, lalu saya menangis sebagaimana tangisku yang Anda lihat waktu itu. Selanjutnya, setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa kegelisahannya hatiku, lalu aku membisikkannya untuk kedua kalinya. Lalu beliau bersabda, hai Fatimah, tidakkah engkau suka jikalau engkau menjadi penghulu dari seluruh wanita dari kalangan kaum mukmin, atau penghulu dari seluruh wanita dari kalangan umat ini? Oleh karena itu, maka saya pun tertawa sebagaimana yang Anda lihat dahulu. Muttafaq alaih, ini adalah lafaznya Imam Muslim. Dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW mendatangi saya, dan di waktu itu saya sedang bermain-main dengan beberapa orang anak. Beliau SAW mengucapkan salam pada kita, kemudian menyuruh saya untuk sesuatu keperluannya. Oleh sebab itu, saya terlambat mendatangi ibuku. Selanjutnya, setelah saya datang, ibu lalu bertanya, apakah yang menahannya sampai terlambat datang? Saya berkata, saya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk suatu keperluannya. Ibu kemudian bertanya, apakah keperluannya itu? Saya menjawab, itu adalah rahasia. Ibu berkata, kalau begitu, jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasia Rasulullah SAW itu kepada siapapun juga. Anas berkata, demi Allah, andai kata rahasia itu pernah saya beritahukan kepada seseorang, saya akan memberitahukan hal itu kepadamu juga, hai Sabit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedang Imam Bukhari meriwayatkan sebagian dengan diringkaskan.